warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Bismillahi khairil asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Wa huwas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Akhi fillah, Tuan Pengurusi Majlis Ustaz Zaid Ishaq, Ustaz Nazali Nurdin, seluruh sukarelawan Masjid Al-Waddah, Tuan Imam Tuan Bilal Masjid Al-Waddah, dan tidak saya lupakan Tuan Pengurusi kita Akhi fillah Haji Sadun dan seluruh jamaah yang ditakdirkan sempat hadir pada malam yang penuh barokah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. I'lamu anna ad-dunya darul khala wal akhiratu darul qarar. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini adalah kampung yang sementara dan binasa. Wal akhiratu darul qarar, sedangkan kampung akhirat itulah kampung yang kekal abadi. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqu ya ulil albab. Janganlah bekalanmu di dunia ini untuk pulang ke kampung akhirat sana. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu semua. Para hamba-hamba Allah, insaflah apa yang telah kita lakukan selama ini, dan dalam kita melihat perjalanan kita dari awal sampai hari ini, dan insya Allah kita akan menempuh lagi hidup ini, dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ali Imran ayat 183 menerangkan kenyataan yang jelas kepada kita. Kok stres sekali, stres. Ini ayat stres semua ini. Topiknya pun topik bukan al-muwaddah, bukan untuk pengantin ini, ya. Tuan dan sekalian, apa kabar? Kabar baik? Kalau saya kabarnya bukan baik, kabarnya luar biasa. Luarnya biasa-biasa, ya. Dalamnya wallahu a'lam. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu apa? Pasti. Siapa tahu sih? Yang pasti itu mati. Betul? Yang singkat itu apa? Yang singkat cepat apa? Masa atau waktu cepat. Terasa cepat, singkat. Sekarang kita berada di awal tahun, sudah nak habis. Tahun Januari, bulan Januari habis. Oke, jelas? Singkat sekali. Rugilah manusia kalau tidak menggunakan masa. Kenapa? Sebabnya manusia itu menggunakan masa umur. Kalau orang itu tidak menghargai masa, berarti tidak menghormati umur. Allah tak menghargai usia. Yang bergejolak itu apa sih?
Selalu berkobar-kobar. Apa itu? Yang bergejolak itu nafsu. Semua manusia mempunyai nafsu. Jelas? Nah, 3 saja. Surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu pasti mengalami maut. Tak kira siapa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat, bukan di dunia. Apapun kita punya kebaikan, tak akan nampak itu pahala. Paling tidak dapat barokahnya saja. Pahala yang betul bukan di dunia. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, faqad faz. Sungguh dia beruntung, sungguh, bukan ya untung juga. Faqad bertahqiq, sungguh beruntung, jaminan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah, kehidupan dunia ini memperdaya, menarik. Ini peringatan Allah kepada hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini topiknya yang dibagi kepada saya oleh Ustaz Zaid melalui internet. Wahai hamba-hambaku yang telah memboros-boroskan dirimu, bergumam dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma agama, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Maknanya masih ada peluang lah kalau orang itu telanjur bikin dosa. Ada can lagi kita yang baik. Semua dosa akan diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang bagi kita kepada hamba Allah. Tuhan dan sekalian, selalunya kita lari dari mati, takut kalau bertan mati, sehingga kita sanggup mengeluarkan keuangan yang banyak. Mati itu satu kepastian, karena penyakit itu ada obatnya, dan mati ajal itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kamu sembunyi dalam benteng yang kokoh, walaupun kuntum fi burujin musyayyadah, kamu pasti akan dikejar oleh malaikat maut apabila sudah tiba ajal. Satu kepastian. Dari itu kita kalau merujuk kepada banyak ayat Al-Quran sama ada dalam surah Al-Jumu'ah, surah An-Nisa dan surah-surah yang lain banyak menerangkan tentang masalah mati. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kata Imam Ali, al-mautu babun, mati itu satu pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu. Semua manusia pasti masuk melalui pintu. Jelas?
Dan di sana kita akan dipertimbangkan, diproses, dan diperhitungkan segala apa yang kita lakukan ini. Bukan sia-sia. Sikit kebaikan tetap ditulis, sikit keburukan yang tidak diampuni Allah, dia pasti akan diperlihatkan. Tadi Imam dapat surah tidak Zulzidah, kan kita nyata sekali yang sekecil atom sekalipun kita mau kebaikan atau keburukan pasti diperlihatkan. Nah, dari itu ingatlah bahwa manusia akan mengalami penyesalan demi penyesalan. Ada 7 penyesalan dalam hidup ini. Ingat, yang pertama satu saja penyesalan yang berguna, yang lain tak berguna. Satu penyesalan yang berguna, yang lain tak diterima. Penyesalan yang diterima Allah ketika manusia itu belum warga, belum sakarat. Dia insaf karena memperoleh hidayah Allah, dia menyesal atas perbuatannya, dan dia bertaubat dengan taubat nasuha, maka penyesalan itu sangat mustahak. Dan ini merupakan satu perintah Allah supaya segera, jangan lambat-lambat untuk bertaubat, jangan lambat-lambat bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah kamu bertaubat. Ila maghfirah, segeralah kamu menuju keampunan Allah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan kamu menuju ke surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah, ini perintah supaya kita segera bertaubat kalau terlanjur melakukan dosa. Ya, semua manusia itu ada dosa juga, dosa besar atau kecil. Dosa ini ada dua sebab. Yang pertama, dosa karena melakukan larangan-larangan Allah. Yang kedua, dosa karena meninggalkan perintahnya. Itu dia. Dan ini kita harus pahami bahwa tidak ada manusia itu sepi daripada kesilapan, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang-orang yang tak disengajakan, tak sengaja berdosa, tetapi terlanjur bikin dosa ataupun gejolak nafsunya. Maka orang itu segera bertaubat, wasaru ila maghfirah, jangan lambat-lambat. Insya Allah Anda akan ketemu dengan suatu pintu taubat itu terbuka lebar. Ini offer daripada Allah. Daripada Allah SWT. Jangan berdosa. Penyesalan yang tidak ada gunanya, dan ini hampir semua manusia mengalami, yaitu penyesalan ketika orang itu nazar. Apabila seorang itu nazar, dia akan terbayang dosanya, dia akan terbayang segala kelalaiannya selama hidup. Hatta idza ahaduhum maut qala rabbi irji'un, surah Al-Mu'minun ayat 199 hingga 100. Anda baca itu surah subhanallah. Sehingga apabila salah seorang di antara kamu mau nazar, dia mengatakan apa? Qala rabbi irji'un, ya Tuhan, kembalikan aku, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim Allah barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Tuhan, tolonglah kembalikanlah aku hidup lagi, tambahkan lagi umur sedikit saja sebentar agar aku dapat beramal yang telah aku lalaikan selama ini. Fima taraktu kalla, yang selama ini aku lalaikan, aku lambatkan, aku cuaikan. Kalla, kalla. Allah mengatakan kalla, tak mungkin. Tidak mungkin kamu hidup balik, tak bisa hidup balik.
perkataan kamu itu ada perkataan karena kamu tersepit, karena kamu terdesak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Perkataan kamu itu sia-sia. Wa min waraihim barzakhun. Kamu sebelah dunia sudah dekat dengan alam barzakh. Alam barzakh maknanya alam yang tidak dapat memiliki dunia. Confirm punya. Apabila orang itu terus berangkat menuju Allah dengan berman dosa-dosanya, dia akan katakan kepada keluarganya, celaka aku wahai keluarga, aku akan pergi terus. Wahai anakku, kalau masih umur engkau akan jadi yatim. Pandai-pandai kau hidup. Kalau ada istrinya, wahai istriku, engkau akan jadi janda. Betul? Kalau istrinya pergi, dia katakan, wahai abang, selamat tinggal, abang akan jadi duda, betul? Kalau ada jodoh, apa salah? Ya kan? Begitu. Dia mengatakan, ya tadi celaka aku, ini celaka. Aku lalang. Takut dia. Mau diangkat ke pusara, takut. Rupa-rupanya masuk dalam kubur, menyesal lagi, menyesal. Apa yang keluar? Hantu keluar. Dan nak balik ke rumahnya, ada tak boleh. Dia masuk kubur pun nak keluar juga. Pasal apa? Banyak dosa-dosa yang mana dia menyesal lagi di alam barzakh, nak keluar lagi, keluar makhluk jenis makhluk halus yang menakut-nakutkan manusia karena dia menyesal berada di alam kubur. Tuan dan puan sekalian, yang berhati itu orang yang jahat. Orang baik-baik tidak ada hati. Dia akan keluar seperti ekor kucing yang kelabu-kelabu waktu maghrib keluar asap. Kemudian melompat dan gerik, patut tak patut. Dia terus pergi kerja orang. Ini di kampung lah. Ada lampu ibu kampung ibu kita ini bersifat pada malam di belakang berat itu. Kenapa? Itu hantu lah, itu hantu. Iya. Orang bilang kunang-kunang itu orang mati. Selalunya berada di pusara. Itu manusia-manusia yang punya ilmu sihir, ilmu kezaliman, orang jahat, itu mesti berhantu. Jaga baik-baik. Kalau dia minumnya awal-awal, jaga baik-baik. Dia mesti berhantu. Dia keluar hantunya waktu maghrib, karena dia tersiksa, diadab dalam kubur, terbelenggu di bumi, tidak bisa naik rohnya. Tetapi manusia-manusia yang hamba Allah, yang ahli berterima, yang ahli wakaf dan infak, dia senang berada di alam barzakh, selamat daripada bahang daripada alam barzakh. Insyaallah tuan-tuan dan puan-puan sudah tahu Masjid Ummul sedang dibina. Jangan menyesal. Kalau sudah di-close, karena ini tak lama lagi akan ditutup, riset dan tidak ada. Anda cari penerima kadang-kadang sulit untuk cari penerima infak ini. Nanti pada suatu zaman manusia akan keluar rumah semua membawa dirham, membawa dolar, mau pencet penerima, malah kecewa dia. Kenapa? Tidak ada orang terima. Sebab ketika itu semua orang mau terima, tapi malah tidak ada riset-risetnya lagi. Dan terus semua akan terjadi pada suatu zaman. Jadi orang yang ahli dermawan itu berada di alam barzakh, selamat daripada bahangnya alam barzakh, dan manusia nanti berada di padang mahsyar, berada di bawah naungan subhanah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ini penyesalan ambang pintu tak akan diterima oleh Allah. Tapi manusia diterima taubatnya kalau belum nazar. Lau amiltumul khotoya, summa nadimtum hatta tatwassara summa nadimtum lataballahu alaikum.
Sekiranya kamu melakukan dosa-dosa setinggi langit, sepenuh langit, sehingga langit yang biru itu penuh dengan dosa kamu, berlimpahnya tak terkira. Sumana bintum, kemudian kamu menyesal yang mendalam. Lataballahu alaikum, pasti engkau akan ketemu Tuhanmu Maha Mampu. Bayangkan sebelum warga. Innallaha yakbalu taubatal abdi malam yuwarir. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menerima taubat seorang hambanya selagi belum wargir. Wargir maknanya roh berada di halku. Belum. Fir'aun terapung-apung mayatnya di permukaan sungai Nil. Setelah dia dicekik oleh malaikat maut, dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Tuhan. Aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Allah jawab, al-an Fir'aun, al-an waqad asaitu min qabl. Kok baru sekarang kau mau bertaubat? Selama ini kamu jahat, kamu kejam. Al-an, ini mengatakan al-qabul sekarang kamu. Waqad asaita min qabl, kamu selama ini durhaka. Mengaku anak rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Sekarang kau nak taubat dan dicekik oleh kamu, tidak diterima Allah. Mati su'ul khatimah. Itu taubat yang tidak diterima Allah karena saudara sendiri. Kemarin saya pergi ke Egypt, Mesir, pergi ke tempat Fir'aun. Di sana Fir'aun itu ada 13 Fir'aun, bukan sedikit, banyak, 13. Dikeringkan, giginya masih bagus nampak. Insyaallah itu original. Saat itu tak ada gigi palsu kan? Jadi ada 13 Fir'aun. Fir'aun itu maknanya raja. Orangnya seperti orang Afrika, tak tinggi sangat kan? Macam kita dia tinggi, tapi kejam. Tapi tak semua yang 13 itu kejam. Yang paling kejam yang dimasukkan dalam Al-Quran yaitu Fir'aun yang kedua, itu Ramses. Itu yang dimasukkan dalam Al-Quran. Yang mengaku Tuhan Allah, ana rabbukumul a'la, disuruh bunuh semua bayi-bayi yang laki-laki. Allah, kita banyak. Tuhan dan ibu sekalian, jadi taubat bagi orang-orang yang sedang naga tidak diterima Allah. Yang kedua, di mana kita akan besar? Kita akan besar ketika berada di alam pembangkitan manusia. Ya, dan kuburan. Kemudian setelah itu dibangkitkan namanya Yaumul Ba'ats. Oh, ada tabu. Subhanallah, rezekinya banyak. Saya hanya doakan saja semoga berlimpah-limpah rezekinya, yang simpan bertambah ya, yang digunakan berkah Allah, rugi yang tak bertabung. Kalau langsung tabung Pak, jangan tunggu kaya, ya jangan. Dimana kita berada dan istimewa, insya Allah itu hak Allah, ya, insya Allah. Tuhan dan sekalian, manusia nanti akan menyesal ketika dibangkitkan Yaumul Ba'ats, pasti. Dia takut untuk menghadap Tuhan karena tidak punya bekalan. Ketika itu manusia mulutnya disumbat, ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa? Surah apa? Katanya malam Jumat ada bacaan Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari itu manusia mulutnya dikunci. Semua manusia tak bercakap menggunakan lisan ini. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah, kakinya pula jadi saksi. Kaki yang sekarang tak apa-apa, dia jadi saksi itu. Allah, wajib percaya. Ya,
Tapi tak semua yang ada mulut bercakap. Kadang-kadang tak ada mulut bercakap juga. CD itu tak ada mulut tapi berbunyi juga. Coba kan? Iya itu. Kaki menyesaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki mereka akan menjadi saksi apa yang dilakukan. Itu surah Yasin. Anda lihat ayat ke-65. Suap bangkit dalam kubur, dia katakan, qalu ya wailana, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Yasin ayat lupa. Anda lihat ayat 52. Anda itulah ya, insyaallah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, siapakah yang membangkitkan aku daripada kubur kami ini? Ada yang bersuara hada, maka di situ ada sakta. Sakta itu berhenti tanpa nafas. Hada ma wa'adar rahman. Inilah janji Tuhanmu yang Maha Rahman. Wa sadaqal mursalun. Benarlah para rasul itu yang disampaikan kepada semua umat ini. Wah, takutnya kalau kita begitu Pak ya, ini kaum-kaumnya kita akan merasa di situ misal. Orang yang beramal misal, apalagi orang yang tak beramal. Yang beramal, kalau aku tahu macam ini pahalanya, aku banyak beramal. Bagaimana orang yang tak banyak amal? Sedang yang banyak amal pun misal. Semua manusia misal. Yang kaya misal, yang miskin menyesal, yang pengantin baru menyesal, pengantin lama menyesal. Paham? Businessman pun menyesal. Semua menyesal. Yang ulama menyesal. Semua menyesal. Manusia tidak ada menyesal dari itu. Wah, sebab dia akan dibentangkan menyesalnya ketika dia terima buku amal. Iqra kitabaka binafsikal yawma hasiba. Wah, dia katakan apa? Buka kau punya buku ini, kau baca sendirilah. Engkau akan menjadi penghitung sendiri kepada buku kamu. Itu belum timbang lagi, baru tengok buku dah serang. Kita baru tengok result itu apa atau tidak? Kalau pas pun markanya berapa? Itu manusia takut. Orang durja takut, pucat lesu, takut karena dia akan menghadapi banyak problem. Siapa yang menerima buku amal dengan tangan kanan, dia akan dimudahkan segala prosesnya. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan buku amalnya dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihitung hisaban yasira, dengan perhitungan yang paling mudah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan ayat ini? Rasul menjawab, ya Aisyah, itu tidak dihitung, tak ditanya. Kemarin kita pergi Johor Baru, ya cuma lambai sama custom, tak dicek boleh. Ada kan cek, ada persen, ada cek lebih kurang. Tanya ada barang, scan bukan bayar teks misalnya. Tapi kini tak ada Pak, cuma bye-bye. Pasal tak dicek, cuma ditengok okey kan. Begitu hisaban yasira, tak dicek, tak ditanya. Itu yang disebut orang yang macam mana sih cara untuk kita menerima buku amal dengan tangan? Ya aman lah waktu kita hidup ini, apalagi man a'ana ila talabil ilmi aqahu Allah kitabahu biyaminihi. Hadis Nabi menerangkan barang siapa yang menolong orang belajar agama, orang yang beragama ditolong, yang mengajar ditolong. Angkat meja, angkat air, tarik, angkat, bikin macam-macam lah. Semuanya man orang ila talabil ilm, orang menolong
majtalin. Aqtahullahu kitabahu biyamin. Allah akan memberinya buku amalnya dengan tangan kanan. Wa amma man utiya kitabahu biyamin fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Allah. Baik. Tapi insya Allah semua jemaah akan menerima dengan tangan kanan. Jangan terima kiri. Siapa yang terima kiri, confirm dia mampir dulu dalam penjara An-nar. Baik tuan dan sekalian, penyesalan setelah itu, setelah manusia itu menerima buku amalnya dengan menyesal karena kita tak rajin. Orang satu marka, dia bilang gitu, dah sia-sia kan? Ada keputusan begitu apa buat? Taubat terlambat kamu. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'a. Kami akan membentangkan suatu neraca al-mizan, neraca yang beradil. Sikit pun tidak dianiaya, semua dibagi. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Sikit pun yang kau lakukan itu yang baik pasti dibagi. Tidak ada satu pun disembunyikan. Sikit ditulis oleh Allah. Sebab manusia itu dipantai oleh malaikat. Awas, apa yang kita lakukan selama ini kita kena cek. Sebab setiap manusia itu dipantau, diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak sepatah kata pun kamu dikeluarkan, melainkan tertulis, ditulis oleh malaikat Raqib yang kanan, yang baik, dan Atid yang kiri. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Surah Qaf. Tengok sendiri di Quran. Kita tengok, iya. Mungkin kita lupa ada di, bukan hanya tulis, ada pakai rekam lagi ada dalam Quran. Manusia punya perbuatan direkam, ada videonya, ditayangkan. Begitu. Tengok sendiri. Allah. Misal manusia begitu. Maka kita kalau sholat jangan ambil yang wajib saja. Cuma kalau yang wajib itu ada kekurangan, mungkin kurang khusyuk, kesilapan dan sebagainya, dia bukan langsung campakkan darah. Enggak, tanya barangkali dia pernah sembahyang sunat enggak? Ada. Sembahyang apa? Sembahyang tarawih ke, sembahyang witirnya, sembahyang hajatnya, sembahyang teman. Semua tanya. Jelas-jelas kalau nasib baik dapat mengimbangi kepada amal yang kurang itu harus sahih. Maka manusia yang beriman, yang sempurna imannya, selain dia mengerjakan yang wajib, juga yang sunat mesti buat. Sama dengan zakat. Ditimbang masalah hartanya, zakatnya, ada sedikit kurang ini, ada yang tak zakat. Mungkin zakatnya ada tapi lebih kurang sedikit. Ya. Mungkin tak nampak, biru tak nampak, kosong tak nampak. Sebab mereka 1.100 dia kosong dah hilang kurang lebih. Ditanya, oke, ini zakat banyak tak beres. Banyak kan bodoh di karunia, tapi apa tanya? Tidak. Tengok dulu barangkali dia pernah bermata. Ini tekan signal, tekan ini barangkali derma masih turun. Ada berapa? Ya. Percaya apa tak? Tak percaya nanti bukan? Saya percaya. Setiap apa yang engkau dermakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja yang kau dermakan pasti akan dijumpa di hari kiamat nanti di sisi Allah. Jadi kita kalau apa-apa derma, kamu tahu semuanya itu ditanya, barangkali dia ada pernah derma, ada wakaf tak, dia punya zakat kurang tuh. Kalau nasib baik, imbang, dia masuk surga. Hadis sahih itu semua. Jadi kita tak belanja yang wajib saja, yang sunat pun penting karena manusia akan menyesal kalau keputusan an-nar. Banyak penyesalan. Allah, misal bila dari keputusan kau surga, kau neraka. Nah ini keputusan terakhir lah. Ada manusia itu orang beriman untung tapi rugi.
Maksudnya dia ada masuk surga tapi mampir dulu di penjara sekian tahun. Jadi semua manusia masuk surga. Yang ada kalimat tauhidnya ada. Tapi berapa lamakah kita berada di penjara dalam an-nar? Yang kalau boleh jangan mampir-mampir ke dalam an-nar. Kalau boleh direct kepada al-jannah wa na'imuha. Direct ke surga Allah. Oke, panjang. Mungkin ada kesempatan lah. Ini tak cukup saja. Ini sampai jam berapa sih? Nanti kedai kopi udah tutup. Ini kisah-kisah manusia yang tak ada gunanya. Dan pasti itu bisa. Yang kita misal kalau kita belum mengerti, belum sekarang. Dan kalau kita saksikan semasa manusia itu nazar bermacam-macam keadaan, pasti lain dan lain. Pergi menyaksikan atau mendampingi orang sedang sakit, macam mana dia punya telata, macam mana dia sikap, macam mana dia punya keadaan. Kalau dia nazar, napasnya naik turun, bibirnya kering, ya, itu menunjukkan rahmat. Qad nazalat, turun rahmat ke atasnya. Tapi sebaliknya kalau orang ini mendungkur berbunyi seperti unta menangis, ataupun bibirnya keluar air liur dan ahmarra launuhu merasa mukanya merah, itu qad nazalat sungguh dia turun adab ke atas. Itu sebagai tanda zahir saja. Itu daripada keadaan orang sedang nazar. Dan setelah saya belajar di Mekah kepada Syekh Muhammad Al-Yamani, dia katakan orang ramai bertanya di muridnya, wahai Tuan Syekh, apa tanda-tandanya bahwa orang ini orang husnul khatimah? Dia mengatakan, kata guru saya di Yaman, tanda-tanda orang husnul khatimah itu meninggalnya pada pada saat waktu masuk. Apakah waktu maghrib, menjelang maghrib itu sudah maghrib, menjelang isya sudah isya, atau subuh, itu waktu istijabah dia meninggal dunia sebagai tanda zahir. Kata gurunya, kata guru. Dan manusia itu sebagai tanda-tanda orang yang husnul khatimah, diterima taubatnya. Orang itu sedang mengerjakan berbagai kebaikan-kebaikan, dia terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita mau nazar senang, ya, dan dalam keadaan tenang, ya, meninggalnya pun dalam keadaan sehat-sehat, tak menyusahkan orang, sakitnya tak kamung. Tapi kita lihat dulu sama bapak-bapak, kita ini sebetulnya boleh fleksibel. Kita fleksibel, kita melihat bahwa maksudnya mana baik sakit lama dulu ke hospital ke atau masuk sebentar-sebentar, bagus. Sakit ada sampai 6 bulan sakit, ataupun sakit 1 bulan, mana lebih baik? 6 bulan atau 1 bulan? Hah? 1 bulan? Oke. Lagi satu dia harus masuk hospital 2 minggu. Lagi satu langsung masuk hospital. Mana lebih baik? Dia eksiden tuh innalillah. Mana? Atau mati gitulah. Mana lebih baik? Kita nak pilih mana? Dia tak lama hospital 2 minggu saja. Tapi ini langsung tak masuk hospital. Mana lebih baik? Hah? Susah pilih ya. Jadi gimana? Langsung ya. Oh, pandai Pak. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya kalau kita baca apabila telah sampai ajal mereka itu tak akan maju, tak akan mundur walau sesaat sekalipun. Cuma manusia itu tidak mengetahui tentang ajalnya sendiri. Cuma sebab-sebabnya manusia itu ditanya, sebab apa dia sakit, sebab apa dia meninggal. Betul tak? Allah. Inilah yang kita harus lihat pada kita, apa yang kita buat selama ini, dan bagaimana untuk kita menempuh 3 perkara harus kerjakan. Yang pertama kita adalah melihat perjalanan yang kita telah tempuh dan
apa hari-hari. Kalau manusia itu telah menilai tahu, dia akan ada merasa insaf dan taubat. Kemudian yang kedua, kita harus menilai amal-amal yang dalam Al-Quran kan itu supaya manusia muhasabah. Seperti ini, muhasabah amaluhum, muhasabah daripada amal yang kita buat. Apakah sembahyang kita yang dibuat ini sudah komplit? Apakah turun ataupun masih miss, ataupun masih ada penting, ataupun kita lambat, ataupun kita tak khusyuk? Banyak. Ada orang sembahyang konsisten betul, tapi khusyuknya tidak ada. Bukan juga bagaimana nak khusyuk. Kemudian ada orang juga sembahyang tapi suka lambat. Kalau tak dekat maulid tak sembahyang asar. Kalau tak dekat asar tak sembahyang dulu. Nak dekat masuk waktu lain baru bersembahyang. Kalau manusia balik kerja, dia tahu maulid asar belum buat, maulid dekat, tapi masih membaca newspaper lagi, masih tengok kartun lagi, last berapa menit nak masuk beli air. Dah lambat maulid. Namanya sembahyang apa? Allahu Akbar. Baru dapat satu rakaat bakit adzan maulid. Namanya sembahyang apa? Sembahyang asar. Sembahyang asar dalam rumah. Iya Allah. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maulid kepenatan, isya ketiduran, subuh kelambatan. Dan dia tak sembahyang. Semua busy hari-hari dengan dunia. Padahal dia tahu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dunia kan menipu. Dia kasih satu nak dua, kasih dua nak tiga. Tak akan puas selagi manusia belum makan tanah. Sumber dengan tanah baru dia puas. Dia membawa tanah, tilangnya tanah, silangnya tanah, kanan kiri ini cuma tanah. Kemana tuh? Tak wisata lah. Baru dia tak ada taman lagi. Mana akan selesai masalah dunia? Tapi kamu bodoh kalau tak beramal. Pasal apa? Pasal kamu akan ditinggalkan. Kamu untung anak-anak kita. Mula-mula innalillah, setelah dah berapa minggu dah alhamdulillah. Bodoh tak beramal. Yang kerja keras cari uang sampai bingung mukanya, kita sampai tak solat. Allahu Akbar. Kita tipu oleh nafsu dan syaitan. Coba kita bayangkan ini. Dan kita pasti banyak membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran tak akan matinya dan meninggal dalam husnul khatimah. Serta jangan lupa membaca sholawat. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Semua as-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Mana korek? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Bagus sekali putra hati orang keluarga ini ya. Coba kasih sedikit tinggikan suara. Mula-mula slow ya. As-salatu ala nabi. Ulang. Wassalamu ala rasul. Asy-syafi'i tinggi. Asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Semua as-salatu asy-syafi'il abtahi wa Muhammad arabi. Bagus sekali. As-salatu wassalamu ala rasul asy-syafi'il
الثار المشفع في الورى من به حلت نورا كل عبد مؤمن الصلاة والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي ومحمد عربي يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هاوية يا زكي المنشد الصلاة على النبي السلام على الرسول الشفيع الأبطاهي ومحمد عربي وعلى علم الهدى أحمد مخن العيدا جد بتسليم بدا للنبي اليثريبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاهي ومحمد عربي. Ini selawat dari istighfar dari bersalam. Ini penting untuk kita, sebab syarat dari bertaubat itu selain menyesal dan berhenti daripada perbuatan itu, kita harus memperbanyak istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar akan dikeluarkan dari segala kesulitan hidupnya dan Allah akan memberi rezeki tanpa diduga-duga. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Semua astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Ini lagu asli dari pesantren dalam waktu maghrib menjelang Kiai Imam itu hadir. Kalau Anda tekan internet tak akan jumpa ini ya. Sebab ini bukanlah dimasukkan dalam CD-CD yang biasa ditiru oleh sahabat kita. Ini betul-betul asli. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Terus santai-santai, tak terlalu laju. Ya, semua. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'adzim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Yang zikir untuk ketenangan, terhindar dari sesuatu yang ditakuti, terlindung dari kezaliman dan mati dalam Islam, yakni husnul khatimah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Semua la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. Senang sedihnya. La ilaha illa anta
قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين. Yang keempat, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Yang terakhir lagunya berbeda. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Allahu Akbar. Ulang beramal. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Terus sedikit. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin ya dzal jalali wal ikram amitna dinil Islam. Astaghfirullahaladzim. Ampun kepada Allah al-azim, Tuhan yang mempunyai sifat keagungan. Min kulli dhanbin azim, dari segala dosa-dosa besar, sengaja atau tidak. La yaghfiru illa rabbul alamin, tidak ada yang boleh mengampuni dosa melainkan Tuhan semesta alam. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, zat yang hidup dengan sendirinya dan dapat dan mengurusi hamba-hambanya. Ya amanal khaifin, wahai Tuhan zat yang memberi keamanan daripada sesuatu yang ditakuti. Najjina mimma nakhaf, selamatkanlah kami daripada sesuatu yang ditakuti. Ya qawmi ya matin ikfina syarral zalimin, wahai Tuhan yang maha kuat, yang kokoh. Ikfina cukupkanlah kami syarrul zalimin, daripada kejahatan orang-orang zalim. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Amitna ala dinil Islam, matikanlah kami dalam keadaan agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau azan dilakukan, selain Anda menjawab apa yang dilakukan oleh muadzin itu, ini juga baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Waktu azan tak boleh bual-bual, apalagi bercakap-cakap masalah dunia. Dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang untuk azan kita boleh diam, tak boleh berbuat apa-apa, melainkan mendengarkan dan tunduk menjawabnya. Sekiranya Anda mengetahui tentang apa itu azan, niscaya Anda akan terus tunduk, karena itu merupakan lambai Tuhan kepada hamba-hambanya. Ya, antara itulah banyak cerita-ceritanya. Ada 4 muadzin yang ada di zaman Nabi. Ini muadzin 4 orang yang masyhur terkenal di Mekah 1, di Madinah 3, termasuk sahabat yang pertama dan utama, sahabat Bilal bin Rabah bin Abi Rabah. Itulah diantaranya. Jadi diantaranya, maafkan kami ada tawaran kesilapan dari kesempatan. Cuma kita lagi bahagia. Tolong saya tampilkan saya buku pepan panduannya, sebab malam-malam ini malam minggu selawatan untuk meraihkan menyambut hari ulang tahun keputraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan dan sekalian,
berisik. Siapa yang nak berumah milik Punggol, orang yang baik, sebelum bersih berita balik, saya ada hak untuk memberi risik. Siapa yang sumbang $100 dapat buku Minhajul Mu'minin 4 serangkai penting. Nah, dan itu harga bukunya sebetulnya hampir $40, tapi diskonnya setelah buku itu hanya $34 saja. Diskon untuk milik Al-Muwaddah. Siapa yang buku itu, yang tebal kulitnya, tebal itu yang baik artinya itu $34 saja. Mana kalau berumah tanpa bayar cukup dengan buku itu. Itu telah menjadi keputusan bagi pada pembinaan Masjid Punggol, yang mana kursi kita dan saudara kita Kido Rizal. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan satu kenyataan nanti 2014 masjid itu akan menjadi satu kenyataan itu. InsyaAllah. Dan sebentar kita berdiri untuk membaca selawat supaya kita diberkati umurnya, diberkati rezekinya, diberkati segala apa yang memberikan kepada kita, dan juga memperoleh rezeki yang berkurang, mempunyai harta yang bermanfaat dirinya. Wa ala kulli shay'in al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Buka halaman Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Inna Fatahna dalam buku Al-Fatihah ini salah satu yang mudah semuanya baca Inna Fatahna Laka Fathan Mubina. Itu akan diampuni dosa kita dan Allah akan terus memberikan taufik dari kita. Inna Fatahna, ayat yang sangat digembirakan di Quran Madinah. Baginda Nabi sangat gembira dengan adanya Inna Fatahna ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. halaman 25. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. halaman 58. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. اللهم
يدتمام عمري فلما اشتد بي الطلق بالخلق وطعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام قدره صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على salam